Halo kawan, salam sehat, tetap produktif, sukses, dan bahagia untuk kita semua. Video kita kali ini mengangkat judul pentingnya penerapan ISO 45001 pada semua perusahaan. Nah, sebelumnya apa itu ISO 45001 dan bagaimana penerapannya pada badan usaha? Segera akan kita ulas secara ringkas. Jangan lupa kawan untuk tetap stay tune dengan subscribe, like, and share. Berawal resmi pada Maret 2018, ISO 45001 telah dipublikasikan secara global sebagai salah satu produk ISO yang baru tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK3. Sebagai pengganti produk ISO sebelumnya yang serupa namun tak sama yang disebut OSAS 18001. Perlu kita ketahui, tujuan adanya ISO 45001 secara general adalah agar pemilik bisnis atau owner, kemudian manajer, pegawai atau staf lainnya, dan pengunjung terhindar dari segala bahaya dan risiko yang timbul dalam aktivitas pekerjaan. Selain itu, tujuan dibuatnya ISO 45001 antara lain 1. Memberikan acuan dalam mengelola pencegahan kematian, cedera, dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat kerja sehingga tercipta kondisi kerja yang nyaman, aman, dan sehat. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja karena adanya kepastian perlindungan demi keselamatan dalam bekerja. 3. Membantu memastikan kesehatan dan keselamatan, kemudian adanya perhatian strategis, kepemimpinan, dan sumber daya yang layak di seluruh dunia di mana program atau produk ISO ini diimplementasikan. 4. Mengurangi kegagalan dalam hal kesehatan, keselamatan, serta mendukung K3 di atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan K3. Kawan, perlu diketahui apa saja komponen dan ruang lingkup ISO 45001. Berikut ini merupakan komponen yang terdapat di dalam ISO 45001. 1. Organisasi atau industri. Organisasi atau industri harus memahami kebutuhan dan harapan pekerja, serta pihak lain yang berkepentingan. Organisasi harus menetapkan, menentukan lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK3. 2. Kepemimpinan dan komitmen. Yang dimaksudkan adalah dalam kebijakan K3, peran organisasi atau industri, tanggung jawab, akuntabilitas, dan otoritas, partisipasi, konsultasi, dan representasi. 3. Perencanaan, yakni meliputi tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang K3, tujuan perencanaan untuk mencapai K3. 4. Dukungan untuk mencapai ISO 45001, yakni meliputi sumber daya yang diperlukan untuk ISO 45001, kompetensi pekerja dalam menjalankan kegiatannya dan peduli ISO 45001, informasi dan komunikasi kegiatan penerapan ISO 45001, kemudian dokumentasi informasi kegiatan ISO 45001. 5. Kegiatan operasi ISO 45001 meliputi perencanaan dan pengendalian operasional, manajemen perubahan, outsourcing, pembelian, kontraktor, dan kesiapsiagaan tanggap darurat. 6. Evaluasi kinerja ISO 45001, yakni yang meliputi pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, audit internal, tinjauan manajemen, dan 7. Perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam menerapkan ISO 45001 yang meliputi insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif, serta perbaikan berkelanjutan. Sedangkan ruang lingkup ISO 45001 meliputi 1. Penyusunan kebijakan K3 yang memperkuat tujuan organisasi atau industri dalam memperhatikan konteks internal dan eksternal. 2. Pembentukan, pelaksanaan, dan pemeliharaan SMK3. 3. Perbaikan berkelanjutan kinerja K3. 4.
menjamin kepatuhan terhadap kebijakan K3, dan 5. Memperlihatkan kepatuhan terhadap standar ISO 45001. Kawan, lalu bagaimana proses penerapan ISO 45001 pada badan usaha? Standar ISO 45001 2018 dapat diterapkan dalam berbagai badan usaha atau industri, baik industri besar, industri kesehatan, hingga usaha kecil lain yang berisiko, sebagai acuan untuk mengontrol dan meningkatkan manajemen kinerja keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain digunakan sebagai acuan, beberapa badan usaha mengurus sertifikasi ISO 45001 sebagai pengakuan bahwa tempat usahanya aman. Agar rencana penerapan ISO 45001 di organisasi atau industri berjalan lancar, diperlukan model langkah-langkah penerapan ISO 45001. Proses penerapan ISO 45001 pada sebuah organisasi atau industri melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Mendapatkan dukungan manajemen, membangun penerapan ISO 45001 dengan menyiapkan rencana penerapan, anggaran, dan rencana penyiapan sumber daya manusia. 2. Mengidentifikasi konteks organisasi atau industri yang berkaitan dengan isu internal dan eksternal. 3. Menentukan komitmen manajemen dan tanggung jawab dalam aspek K3. 4. Mengidentifikasi bahaya, risiko, dan peluang K3. 5. Melaksanakan proses, prosedur, dan kontrol. 6. Memilih lembaga sertifikasi. 7. Menerapkan ISO 45001. 8. Melaksanakan internal audit. 9. Tinjauan manajemen. Dan 10. Audit sertifikasi. Kawan, berikut ada pertanyaan. Apa sih manfaat menerapkan ISO 45001 2018? Tanggapannya adalah, bila standar ISO 45001 2018 dapat diterapkan dengan baik, maka memungkinkan organisasi mendapatkan berbagai manfaat. Berikut ini beberapa manfaat bila organisasi menerapkan ISO 45001. 1. Meningkatkan kinerja K3 organisasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan tujuan K3. 2. Untuk menentukan bahaya dan risiko K3 berhubungan dengan kegiatannya, berusaha untuk menghilangkannya atau menerapkan pengendalian untuk meminimalkan efek potensialnya. 3. Menetapkan pengendalian operasional untuk mengelola risiko K3-nya, persyaratan hukum, dan lainnya. 4. Meningkatkan kesadaran risiko K3-nya. 5. Mendukung inisiatif keberlanjutan usahanya dan meningkatkan keuntungan. 6. Mencegah pekerjaan terkait cedera dan kesehatan yang buruk. 7. Mengevaluasi kinerja K3-nya dan berusaha untuk memperbaikinya melalui tindakan yang tepat. 8. Memastikan dan mewujudkan keterlibatan karyawan dalam pengelolaan K3 organisasi. Oh iya, di bagian akhir ini sebagai pelengkap informasi mungkin ada yang bertanya, lalu apa perbedaan ISO 45001 dengan OSAS 18001 yang digantikan tadi? Meskipun ISO 45001 mengacu pada OSAS 18001 sebagai tolak ukur pertama untuk K3, ISO 45001 merupakan standar SMK 3 baru dan berbeda, bukan revisi atau pembaruan. Kawan, berikut ini perbedaan pokok antara ISO 45001 dengan OSAS 18001, yaitu 1. Terdapat peran kepemimpinan atau leadership yang baik. ISO 45001 menuntut integrasi aspek K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan untuk dapat mendorong top manajemen memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap SMK 3. Sedangkan dalam OSAS 18001, tanggung jawab K3 didelegasikan kepada manajer K3. 2. ISO 45001 mengadopsi high level structure atau struktur tingkat tinggi yang terdiri dari 10 klausul yang bertujuan untuk memudahkan integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Karena mengadopsi high level structure, maka ISO 45001 juga menerapkan organization and context. Sebelum melakukan penyusunan SMK 3, organisasi harus mempertimbangkan isu internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, customer, supplier,
karyawan, shareholder, dan masyarakat atau komunitas sekitarnya. 3. Di dalam ISO 45001, organisasi juga dipersyaratkan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dan peluang K3 lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi. Sedangkan di dalam OSHA 18001 hanya mempertimbangkan risiko K3 saja. 4. ISO 45001 bersifat dinamis pada semua klausul dan menggunakan pendekatan proses. Sedangkan OSHA 18001 lebih berdasarkan prosedur sehingga tidak dinamis. 5. ISO 45001 lebih menekankan dan mendorong partisipasi serta kontribusi pekerja dalam menyusun SMK 3. Sedangkan OSHA 18001 tidak menerangkan secara jelas tentang partisipasi pekerja dalam SMK 3. 6. ISO 45001 menuntut pemasok barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan K3 karena pemasok barang dan jasa merupakan bagian yang mempengaruhi kinerja organisasi K3. Sedangkan OSHA 18001 tidak spesifik menuntut ini. Kawan-kawan, demikianlah penjelasan mengenai apa itu ISO 45001, bagaimana penerapannya, dan apa saja perbedaan ISO 45001 dengan OSHA 18001. Semoga semakin menambah wawasan kita terkait produk ISO ini karena relatif banyak berkontribusi pada akselerasi tumbuh kembang usaha kita di berbagai sektor. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di sekilas informasi bersama Mr. Yu edisi berikutnya.